Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik kepemimpinan, mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahiro Amani dengan NIM 102011350034, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah definisi kepemimpinan, yang kedua perbedaan antara manajer dan pemimpin, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat sifat dan gaya kepemimpinan, yang kelima pemimpin yang efektif, dan yang keenam adalah relevansi konsep kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Definisi kepemimpinan. Menurut Ganta dan Manukonda pada tahun 2014, kepemimpinan adalah semacam daya di mana suatu orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan sikap orang lain. Sedangkan menurut Rauch and Behling pada tahun 1984, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang mana kemampuan tersebut dapat mempengaruhi orang lain atau kelompoknya agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target yang telah mereka buat. Selanjutnya adalah perbedaan antara manajer dan pemimpin menurut Bohoris tahun 1994. Perbedaan antara manajer dan pemimpin salah satunya adalah manajer berorientasi pada jangka pendek, sedangkan pemimpin memiliki perspektif jangka panjang. Selain itu, manajer lebih menjalankan status quo, yang mana ia mengelola dan menjalankan sesuai dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan pemimpin mengembangkan proses yang ada sebelumnya, sehingga ia berinovasi untuk mencapai hal-hal yang baru. Next, kita akan membahas teori kepemimpinan. Teori yang pertama yaitu teori Great Man, yang mana mengatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dilahirkan, bukan dibentuk. Selanjutnya adalah teori kontingensi, yang mana kepemimpinan yang efektif itu tergantung pada tingkat kesesuaian antara kualitas pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dituntut oleh situasi tertentu. Selanjutnya, teori perilaku. Teori perilaku ini menyatakan pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan dilahirkan. Maksudnya adalah orang bisa belajar menjadi pemimpin yang baik melalui pelatihan dan pengamatan. Selanjutnya, teori sifat. Teori sifat ini mengasumsikan bahwa seseorang memiliki sifat atau kualitas tertentu yang diwarisi, sehingga membuat mereka cocok menjadi pemimpin. Selanjutnya adalah teori situasional, yang mana teori ini menyatakan bahwa para pemimpin harus memiliki tindakan yang terbaik berdasarkan situasi seperti waktu, tempat, dan keadaan. Lalu ada teori partisipasi, yang mana pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Pemimpin yang partisipatif menginginkan partisipasi dan kontribusi anggotanya pada proses pengambilan keputusan. Next, teori manajemen atau transaksional. Seorang pemimpin harus menciptakan struktur tentang apa yang menjadi tujuan organisasi atau kelompok tersebut dan konsekuensinya, seperti penghargaan dan hukuman apabila tujuan itu terpenuhi ataupun tidak. Selanjutnya ada teori keterampilan. Teori ini menyatakan bahwa keterampilan yang dipelajari, gaya yang dikembangkan, dan pengetahuan yang diperoleh adalah kunci nyata untuk kinerja kepemimpinan yang efektif. Yang terakhir ada teori hubungan atau transformasional, yang mana pemimpin yang membangun hubungan dengan pengikutnya akan memotivasi dan menginspirasi orang lain, yang mana adalah anggotanya sendiri. Selanjutnya, menurut James and Barry pada tahun 1989, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik itu ada 4, yaitu jujur, forward-looking atau berorientasi pada masa depan, inspiratif, dan kompeten. Keempat sikap di atas merupakan sebuah unsur konsep yang ada dalam ilmu komunikasi untuk menjadi seorang pemimpin yang komunikatif efektif. Selanjutnya kita membahas gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya karismatik.
Gaya karismatik ini didasarkan pada karisma seorang yang membangkitkan kepemujaan atau rasa kagum dari bawahan terhadap sang pemimpin. Yang kedua ada gaya demokratis. Gaya demokratis ini merupakan semua yang akan diputuskan dan dilaksanakan harus disepakati dan dilakukan bersama-sama antara pemimpin maupun bawahannya. Yang ketiga ada gaya laissez-faire atau kendali bebas, yang mana seorang pemimpin itu akan memberikan kekuasaan dan kepercayaan sepenuhnya pada para anggota kelompoknya. Lalu selanjutnya ada gaya autokratik. Autokratik itu memiliki arti kekuasaan yang tak terbatas, sehingga bentuk kekuasaan berada mutlak pada diri seseorang atau bisa disebut dengan diktator. Selanjutnya ada gaya paternalistik. Seorang pemimpin yang menganut gaya paternalistik ini dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan bersama dan memperlakukan para anggotanya secara adil. Selanjutnya adalah ciri pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki energi dan antusias, memiliki sifat keterbukaan, motivasi diri, berorientasi pada masa depan, cerdas, mau untuk berubah, inklusif, belajar dari kesalahan, yang mana akan sangat bermanfaat saat ia ingin berinovasi untuk mencapai hal-hal baru. Lalu, beretika yang baik, dan memiliki kontrol diri yang baik. Selanjutnya adalah relevansi konsep kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Konsep kepemimpinan sendiri tentunya sangat bermanfaat dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Kecerdasan seorang pemimpin mampu membuat komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dengan masyarakat. Hal ini akan memudahkan masyarakat paham dengan apa yang akan disampaikan, sehingga membantu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik. Dan dalam hal pemecahan masalah, seorang pemimpin harus membuat keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan di lingkungan tersebut, sehingga langkah yang nantinya akan diambil dapat digunakan dan tujuan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, sosok pemimpin juga merupakan hal sentral dalam mencapai kesuksesan tujuan kesehatan, karena ia merupakan panutan yang akan mempengaruhi perilaku pengikutnya, sehingga ia harus menunjukkan perilaku yang dapat menunjang kesehatan, bukan malah sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.